Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Ngobrol Cerdas, kali ini kita hadir kembali di ruangan Anda dengan satu topik yang insya Allah tidak kalah menarik dari yang sebelum-sebelumnya. Dan kali ini kita kedatangan dua orang anak-anak muda yang hebat dari UNAN ya. Betul, Pak. Dari UNAN, mereka adalah mahasiswa KKN di Desa Silungkang Oso. Mungkin langsung aja, silahkan memperkenalkan diri. Baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, saya Arif Rinata. Saya berasal dari program studi Agribisnis Universitas Andalas, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Tahera Sidika. Saya dari Proteksi Tanaman. Ya. Oke. Sudah berapa lama kalian di sini? Sejak kapan dan sampai kapan Oke. rencananya? Jadi kami di sini KKN UNAN itu di Silungkang Oso ya Pak ya. Kita berangkat di tanggal 7 Juli dan selesai insya Allah di tanggal 18 Agustus 2025. 1,5 bulan ya? Iya, 1,5 bulan kurang lebih. Programnya apa tuh? Oke, untuk program kerja yang kita coba laksanakan di Desa Silungkang Oso itu sebenarnya ada 12 Pak. Dan untuk 12? Iya, ada 12 program kerja. Itu ada 2 program utama dan juga 10 program berdasarkan jurusan atau kemahiran dari kawan-kawan gitu. Oke. Jadi untuk program kerjanya itu berdasarkan kebutuhan desa juga, dan juga sesuai dengan sesuai dengan tema yang dibawakan ke Desa Silungkang Oso. Yaitu untuk tema tahun ini untuk KKN UNAN di Desa Silungkang Oso yaitu sistem informasi desa dan juga profil desa gitu. Nah, dari tema tersebut dan berdasarkan kebutuhan dari warga desa dan juga perangkat desa, itu kami pada tanggal 29 Mei 2025 datang ke desa untuk survei pertama gitu ya, untuk bahas terkait apa aja sih permasalahan yang ada di desa ini, dan kami coba bantu melalui program kerja yang kami planning seperti itu Pak. Oke, artinya 12 program tadi dirancang sebelum kalian berangkat ke sini. Iya, betul, betul Pak. sekali. Oke. Silakan diceritakan 12 itu apa aja isinya. Oke, untuk 12 program kerjanya itu Mungkin boleh dari proker utama dulu ya. Silakan. Mungkin dari Hera. boleh. Boleh. Mungkin proker kami yang utama itu ada 2. Yang pertama adalah profil desa, dan itu tuh kami memfokuskan kepada desa wisata nih Pak. Kayak desa, karena kan Silungkang Oso ini kan lagi fokus untuk menjadi desa wisata. Nah, di sini pun juga banyak kami melihat bahwasannya ada objek wisata yang belum dikenal masyarakat nih Pak. Jadi kami yang baru ya? mengangkat Yang baru. topik untuk mempromosikan objek wisata. Dari di Silungkang Oso ini sendiri ada 4 ternyata Pak objek wisata yang kita tahu cuman Batu Runciang nih Batu gitu Runciang, Pak. oke. Sementara masih ada 3 yang belum terlalu terekspos. Potensial gitu Potensial padahal gitu Pak. Karena masih baru. Masih Karena- Apa aja tuh? Apa aja? Yang sudah ada kan Batu Runciang. Batu Runciang, ada Gua Kumbua camping ground Camping ground. Gua itu sudah. Kumbua, terus Gua juga Kelambu, Gua Kelambu dan Mudia Luga. dan Mudia Luga. Luga. Jadi Iya. 4 yang besar-besar tuh ya. Iya, yang unggulan gitu. Yang unggulan. Ada lagi yang baru yang lain? Ngalau Basure Iya. itu. Ada lagi Ngalau Besure, oke. Terus juga mungkin beberapa spot yang rasanya bisa potensial cuman belum ada namanya aja gitu. Jadi ceritanya ada 4 yang sudah ada. Ya, Kemudian ada beberapa lagi yang potensial yang bisa dimasukkan ke dalam usulan untuk nanti dijadikan objek Iya, wisata benar, gitu ya. betul. Oke. Nah, sementara ini yang dilakukan sekarang adalah untuk mempromosikan objek wisata yang sudah ada ya, yang 4 itu tadi ya. Iya, betul Pak. Oke. Melalui video profil desa ya, Profil desa. yang akan kita serahkan nanti ke perangkat desa dan juga kita upload nanti ke media sosial yang kita punya. Oke. Kan sebenarnya untuk Silungkang Oso itu nggak hanya kayak dengan objek wisata gitu yang potensial gitu, tapi dia juga juga kaya dengan wisata budaya ya, benar Hera, sekali, Pak. seperti ada Talempong Botuang. Iya, betul. Yang merupakan alat musik endemik lah istilahnya gitu, yang ada di Khas Silungkang Oso. memang di Khas sini. gitu ya. Terus juga ada Randai yang masih aktif ya hingga saat ini. Aktif sih, ya. Rutin, kegiatan rutin. Mungkin itu yang berusaha kita liput ya, Her ya. Oke, untuk wisata dan budaya ke situ. Iya, Itu betul. sudah menjadi berapa program tuh dari 12 tadi?
Itu masih satu program Iya, ya, Her? itu yang pertama, program yang utama pertama. kami. Yang Betul. keduanya Website, website. website Ya. desa. Oke. Jadi- Artinya Jadi wisata yang kami berusaha ekspos ini juga akan kami masukin ke website desa nih Pak. Jadi di satu website desa itu akan ada nanti khusus ikonnya untuk ke wisata. Wisata. Jadi pemirsa yang nonton mungkin bisa tap aja wisata gitu Pak. Jadi langsung muncul 4 wisata teratas yang bisa kita lihat juga jam tutup, jam bukanya, bentuk-bentuk di sana gitu, sama ulasan dari masyarakat yang telah berkunjung ke Silungkang Oso juga gitu Pak. Oke. Saya dengar akan ada juga di upgrade sampai ke apa namanya? Kalau ada wisatawan yang datang ke situ-situ, dia bisa langsung akses misalnya untuk pembayaran digital dan seterusnya gitu ya. Nah, itu Iya. mungkin akan coba kita usahakan ya Pak untuk memberikan paket pelayanan seperti itu gitu di dalam website. Di website. Artinya satu Satu pintu, satu jendela gitu, Iya. semuanya bisa diakses dari Diakses. situ. Iya benar Pak. Oke, luar biasa. Oke, kemudian apalagi program yang lain? Oke, mungkin dari teman-teman KKN Unan itu berasal dari beberapa program studi dan jurusan gitu ya Pak ya. Jadi ada yang dari matematik, ada yang dari sastra, terus juga ada yang dari hukum, kedokteran, dan banyak gitu ya. Jadi dari segala program studi itu mereka itu kan kita awalnya tuh ada permasalahan, udah dapat tuh permasalahan di desa, misalnya kayak dari promosi desa gitu yang masih mungkin bisa diimprove gitu ya. Terus juga ada dari komoditi kemiri gitu yang ibaratnya merupakan cikal bakal komoditi terbesar yang ada di Silungkang Oso. Terus juga ada website maintenance gitu. Nah, itu kita mencoba menjawab melalui program kerja dari kawan-kawan seperti dari kedokteran ya. Kedokteran mereka mencoba menjawab terkait apa saja sih bentuk Kesehatan yang lagi hype marak gitu. di Yang Silungkang ya Oso di Silungkang gitu, Oso. Seperti ada kayak DBD itu Ya, hipertensi hipertensi. gitu Pak. Hipertensi. Hipertensi. Iya. Oke. Tidak disangka-sangka ternyata hipertensi ya jadi Oke. permasalahan gitu Pak. Iya. Oke. Itu coba dikemas melalui pamflet yang dibuat oleh teman-teman dari kedokteran yang nanti juga Yang outputnya bisa dimasukin ke website. Dan proker itu juga berkolaborasi bersama Puskesmas Silungkang juga Puskesmas, Pak. iya. Itu tiap minggu rutin ya, Iya, Her, ya? rutin. Tiap minggu kita rutin ada kayak Satu topik yang dibahas melalui pamflet gitu. ya Oke, kembali ke tadi. Yang utama tadi wisata. Yang kedua apa tadi? Website. Website ya, Website kedua. desa. Kemudian ada 10 yang lain tadi apa tadi? yang 10 itu Kesehatan. terus juga ada proker bimbel tuh Pak, bimbel. Oh, ada bimbel juga. Ada bimbel Untuk anak SMA? SD, SMP, SMA yang itu prokernya dijalankan oleh tiga jurusan sekaligus, ada dari matematik, ada sastra Inggris dan juga bahasa Indonesia. Terus juga ada proker dari pertanian, peternakan dan mesin itu kita collab, yaitu ya tadi yang komoditi kemiri tadi Pak. Oke. Kita coba untuk coba untuk membuat program kerja bagaimana kemiri ini bisa ada hilirisasi produknya Pak, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai jual. Ini sebenarnya kita juga sejalan dengan permintaan dari kepala desa sendiri, yaitu Pak Ferdinand. Jadi beliau pengen ada sesuatu produk yang unggulannya itu yang ada di Silungkang Oso yang bisa menjadi oleh-oleh gitu ya, yang dari pengunjung, karena kan branding dari desa Silungkang Oso kan desa wisata gitu. Mungkin minyak kemiri salah satu contoh dari hilirisasi produk dari komoditi kemiri itu bisa dicoba untuk dijadikan buah tangan lah bagi pengunjung yang datang ke Silungkang Oso gitu Pak. Oh, sampai ke minyaknya ya. Minyak kemiri. Soalnya selama ini cuman dipetik kemudian dipecah kulit Jual ke tengkulak. cukup gitu Cukup, kan. gitu Sekarang kita teruskan Iya. Iya. Kita Produk sampai turunan. sampai diperas, diambil minyaknya, Ya, itu kemudian minyak dikemas, Iya. itu yang jadi Iya. oleh-oleh. oleh-oleh. Ya, dijual. Selain itu kemiri itu kami juga mengajarkan tentang pemasarannya juga gitu Pak. Online juga termasuk. Iya, termasuk online, platformnya Shopee gitu Pak. Di Shopee salah Di satunya. Shopee, iya. Kalau itunya kulitnya
Kulitnya. Nah, itu tuh kalau untuk mungkin ampas ya mungkin ya Pak ya. Ampas dari kemiri itu kan biasa dibuang gitu Pak. Nah, tapi ini ada solusi terbaru yang mungkin kami belum coba untuk sampaikan ke masyarakat, tapi mungkin kalau memang step pertama yaitu berhasil, mungkin kita bisa next stepnya. Turunannya lagi berarti ya. Iya, yang ampas yang tadi yang enggak kepake itu bisa kita jadikan pupuk gitu sekiranya. Oke. Dengan cara adalah nanti cara untuk bisa Pengolahannya. pengolahannya lebih lanjut gitu Pak ya. Mungkin dipirolisis kali ya. Iya, perlu dianalisis lebih lanjut. Kemudian kulitnya bisa jadi arang ya biasanya. Bisa jadi arang. Nah, itu mungkin bisa jadi solusi juga Pak ya. Oke, ini perlu agak panjang pembahasannya. Tapi ini menarik, sesuatu yang potensial untuk warga desa. Artinya begini, terutama untuk warga desa Oso, kita punya potensi untuk terus turunkan produk kita itu dari sekedar apa yang sudah biasa kita lakukan sekarang menjadi produk-produk yang punya nilai tambah lebih tinggi, sehingga potensi pendapatan warga jadi lebih besar, kurang lebih gitu ya, Ya, dengan betul. bantuan anak-anak muda Betul ini sekali. gitu. Yang penting mau mencoba dulu sih Pak. Ya, betul. Oke, kemudian apa lagi yang lain? Terus kita Programnya? juga ada dari Prodi Sejarah itu membuat artikel Tentang sejarah dari songket Selungkang. selungkang gitu Pak. Oke. Nah, itu nanti outputnya akan dimuat ke website berupa artikel. Terus kita juga punya dari proker FEB itu tuh promosi UMKM gitu Pak. Jadi di situ dilakukan juga pemetaan melalui Google Maps. Jadi karena topik utama kami tadi profil desa wisata, jadi outputnya itu kan nanti bakalan ada UMKM yang naik nih Pak. Jadi perlu kita daftarkan di Google Maps agar orang-orang yang berkunjung ke Selungkang Oso tahu gitu Pak. Ya. Artinya kalau kalau search misalnya di Google gitu, Muncul. dia akan muncul tuh karena Iya. ada di Google Map ya. Betul. Oke. Jadi ini kan sebenarnya lebih ke solusi jangka panjang sih Pak. Iya, Gitu. betul. Jadi nanti kan wisatawan yang datang ke Selungkang Oso kan biasanya kalau nanti mau berkunjung tuh pengennya ada buah tangan gitu. Jadi kita berharap Selungkang Oso ini bukan hanya sekedar tempat transit aja di lintas Sumatera, tapi juga dia bisa jadi tujuan lah istilah gitu Ya, Pak. ada potensi tambahan perekonomian lagi Iya, di betul. dalam wisata tadi. Dalam wisata tadi gitu. Oke. Terus Apalagi? kita juga ada itu kan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Pak. Kita juga ada dari Teknik Sipil. Mereka bikin pemetaan peta Longsor longsor dan kebakaran hutan. Oke, memang sering memang di desa Iya. Oso ya. Ya, Longsor dan kebakaran, betul. Kalau panas kebakaran, kalau Iya. hujan longsor. Longsor, iya betul sekali Pak. jadi Oke. jadi untuk proker dari Teknik Sipil itu nanti Iya. outputnya berupa peta yang Dan akan mitigasi bencananya juga Dan gitu. Iya. dikasih rencananya Untuk apa yang harus dilakukan iya. oleh perangkat desa, apa yang harus dilakukan oleh warga, masyarakat, betul Nah, betul. Iya, betul betul. sekali. Oke, Antisipasi lah lebih tepatnya. gimana pola komunikasinya dan seterusnya gitu ya. Iya. betul. Em, Nah, apa istilahnya kalau terjadi bencana, gimana supaya Evakuasi. cepat evakuasi dan seterusnya gitu ya. Iya, betul sekali. Oke. Nah, itu dari teknik sipil ya Pak ya. Terus kita juga ada dari teknik mesin, itu mencoba untuk menganalisis, kan di Selungkang Oso ada ATBM ya Pak. Di setiap rumah itu ada alat tenun bukan mesin. Nah, itu dicoba dianalisis sama teman-teman dari teknik mesin, bagaimana cara kerjanya dari alat itu dan bagaimana mereka bisa kita coba untuk membantu ATBM ini bisa lebih efisien gitu. Tapi kalau dilihat dari lapangan ternyata penggunaan ATBM itu udah nyaman gitu dari penduduk di Selungkang Oso gitu ya Pak ya. Jadi kawan-kawan yang dari teknik mesin itu mencoba untuk membuat istilahnya ATBM mini lah gitu, merancang ATBM mini yang bisa digunakan oleh oleh orang yang lebih muda gitu, untuk anak-anak gitu seusianya gitu ya. Nah, jadi bukan menghilangkan salah satu kondimen yang ada di ATBM, tapi lebih membuat versi kecilnya gitu istilahnya gitu, sketsa kecilnya gitu. Tujuannya supaya nanti bisa dipakai misalnya kalau untuk wisata, Ya, untuk experience gitu, Pak. anak-anak pengunjung Iya, yang anak-anak betul sekali, untuk Pak. kalau mau bikin satu songket kecil gitu. Iya, betul. Pakai mesin yang kecil juga. Iya. Oke.
Mungkin Menarik. mungkin Menyampaikan juga kemarin dari kepala desa juga menyarankan bahwasanya kan kita wisata ini nggak hanya yang berbentuk seperti batu runcing atau yang lain dan ada budaya gitu Pak, tapi kan juga ada wisata yang berupa experience. Nah, mungkin kami mengangkat yang alat sound Tenun treatment tadi tuh untuk wisata experience bagi pengunjung yang datang gitu Pak. Ya, artinya pengunjung tidak hanya lihat barang kemudian beli, Iya. tapi juga ikut merasakan experience menenun. bagaimana Langsung. bertenun gitu Iya, ya. benar sekali. Oke, menarik. Oke. Ada lagi? Terus kita ada Banyak nih program. Iya. Itu Gak apa, dihabisin aja. kebetulan karena DPL kami sangat senang dengan apa nih Pak, dengan pengabdian masyarakat. Jadi mungkin kita terbawa gitu simpati, empati dari DPL kami gitu ya untuk bisa menghadirkan program kerja seperti ini gitu. Mungkin diharapkan ini bisa berdampak lah gitu Berdampak. dengan Desa Selongkongoso dan kepada kami juga seperti itu Pak. Nah untuk proker selanjutnya itu ada proker dari Visi Pak, Sosial Visi, Ilmu Politik. Itu mereka melakukan pemetaan berupa pencarian apa ya? Social mapping. Ya gitu, social Pak. mapping gitu. Social mapping untuk Mendata kayak berapa jumlah UMKM, berapa jumlah penduduk gitu-gitu Pak. ya nanti datanya bakal kembali lagi ke website desa. tadi gitu Pak. Kami Jadi, kumpulin, kami upload ke website. Jadi yang akses website itu tahu dengan Selongkongoso tentang berapa UMKM-nya, gimana kebudayaannya, gimana keseharian di masyarakat itu juga di Dari segi sosialnya. sosial ya. lebih benar. kayak sensus penduduk gitu. Iya. Sebenarnya sih lebih ke BPS skala desa gitu ya. BPS skala desa betul. Oh, oke. Nah, Untuk melengkapi database desa nih ya ceritanya ya. betul Pak. Oke. Nah, itu ini udah komplit ya Pak? Udah semua tuh ya. Udah Oh, semuanya. Masya Allah. Banyak nih pemirsa. Nah, oke, tadi program banyak nih. Mm-mm. Setelah nanti kalian selesai, apakah cukup sampai situ atau ada sesuatu yang sudah dibicarakan dengan Pak Desa nih? Nextnya gitu. Oke, nextnya. Bertanya rahasia dapur. Oke, mungkin ini sesi rahasia dapur ya Pak. Jadi dari kita punya 12 program kerja, itu kan nanti diharapkan program kerja kita itu nggak hanya mati di sini Pak. Kalau bisa kan berkesinambungan gitu. Kita mengharapkan keberlanjutan istilahnya gitu Pak ya. Jadi apa program kerja yang kita coba planning, dan itu kan juga berdasarkan kebutuhan desa gitu dan request dari desa juga. Jadi kita harapkan memang ibaratnya perangkat desa dan mahasiswa itu sejalan gitu untuk bisa mengimplementasikan apa saja program kerja yang sudah di planning gitu kan Pak. Jadi bentuk dari beberapa program kerja ini kita akan coba masukkan ke website mungkin sebagai kenang-kenangan sekaligus arsip gitu ya yang bisa diakses kapanpun. Terus kita juga nanti bakal mengoutputnya dalam bentuk majalah. Nanti akan kita tinggalkan ke desa dan juga ke kampus. Oke. Terus juga kita akan membuat berupa laporan pertanggungjawaban gitu, mungkin akan kita serahkan juga ke desa. Di situ nanti berisi bagaimana program kerja ini kita planning, kita organize dan juga kita evaluasi gitu, dan bagaimana tahap next step-nya akan kita coba tuliskan juga di LPJ. Oke, memberikan potensi rekomendasi berikutnya atau gitu saran. ya. Nah, seperti Ya. itu, Pak. Oke, artinya dalam artian setelah kalian pulang, Ya. tentu kalau nanti ada pemikiran yang berhubungan dengan itu, tinggal pihak desa tinggal merefer ke situ, Ya. sehingga kalaupun perlu kalian untuk dipanggil Nah. lagi bisa datang Iya, lagi, benar, bisa Pak. lanjut lagi gitu ya, kurang lebih gitu ya. Diharapkan Ya. seperti itu, Pak. Oke, mantap. Oke. Satu lagi, Ya. itu kan kalian nih, Ya. berapa orang semuanya? Kita 20 20. orang. 20 orang. Tahun depan kan ada lagi, Ya. ya kan? Apakah tahun depan itu kelanjutan dari yang sekarang, ataukah akan ada lagi program baru lagi masuk lagi atau gimana? Kira-kira gimana strateginya? Oke, jadi mungkin kalau kita berkaca di program KKN kita, itu kan kalau nggak salah kata Pak Ferdinand itu Pak D yang ada sebagai lokus ya, sebagai ketua lokus yang ada di beberapa desa itu diundang ke Universitas Andalas. Jadi di situ nanti berbincang bagaimana kita itu based on problem gitu loh. Jadi kalau memang
ada masalah yang coba untuk dipecahkan, nanti dari perangkat desa akan akan merumuskan satu tema gitu, berkolaborasi juga dengan orang universitas, tema mana yang sekiranya cocok untuk diimplementasikan ke desanya. Mungkin untuk kalau menurut pandangan kami, program ini mungkin boleh saja dilanjutkan. Misalnya kan namanya kita belajar ya Pak, pasti ada trial error gitu ya. Mungkin nanti yang error di sini itu mungkin bisa diimprove lagi. diimprove Iya, lagi untuk di KKN berikutnya. Itu mungkin berdasarkan kebijakan dari Pak D juga, bagaimana apakah program yang kita bawa sekarang ini masih bisa dilanjutkan untuk program KKN berikutnya gitu. Tapi kalau harapan kita sih bisa dilanjutkan sih seperti itu Pak. Iya, iya. Harapannya memang begitu. Iya. Karena Sejalan juga sama dosen pembimbing lapangan kami berharap bahwa KKN ini nggak hanya berdampak tapi juga berlanjut gitu Pak. Betul. artinya sebenarnya sih kalau cuman 1,5 bulan gitu kan, Iya. rasanya sih nggak cukup. Iya, gitu nggak kan. cukup. Betul. Pasti harus ada kegiatan lanjutan sehingga betul-betul sampai betul-betul ada hasil gitu ya. Iya, betul banget Pak. Oke. Tapi memang ini luar biasa sebetulnya. Ini ini satu hal yang saya dengar agak berbeda dari kegiatan-kegiatan KKN sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan ini jadi satu yang lebih baik dan lebih berdampak kepada kondisi kita di sini, baik itu sosial, ekonomi, budaya dan seterusnya. Ya. Sebelum kita tutup, mungkin ada tambahan, mungkin closing atau pesan-pesan buat warga. Ngomong-ngomong di Desa Oso nginep di rumah warga ya? Ya, Iya. kita ada 2 posko. Posko cowok kita nginap di rumah Pak D. Untuk yang cewek kita nginap di rumah warga, di rumah warga. Warga Pak siapa di rumahnya? Rumah nenek Nenek. yang di Namanya yang punya rumah siapa? Nggak inget. Aduh. yang dulu jadi pernah kontrakan dokter ya Pak. Itu merupakan keluarga dari Pak Pak D Ferdinand juga. juga. Oke. Kesan-kesannya selama di sini mengenai warga, mengenai Pak D-nya. Pak D-nya galak nggak? Mungkin boleh. Aku dulu. Awalnya nggak expect bakalan ditempatkan di Silungkang Oso nih Pak. Awalnya kayak kesan-kesan kayak apa namanya Pak? First Experience. experience itu kayak Impression. ya gimana nih KKN di sini gitu kan Pak, kan kayak Silungkang Oso ini kan nggak cukup. Kami baru dengar ada Silungkang Oso, kami biasanya dengar cuma Silungkang gitu. Ternyata banyak wisata yang kaget juga, punya 4 di Silungkang Oso ini ada wisatanya gitu Pak. Dan dari keramahan warganya cukup hangat, malahan selalu nge-backup kami, nge-cover kami, semuanya selalu bertanya tentang keadaan kami gitu dari warga-warganya gitu Pak. Makan aman. Cukup bersyukur ditempatkan malahan di sini Pak. Juga- Masakan sini gimana? Kalau masakan Minang sama lah semua ya. Iya, kurang lebih mirip-mirip sih Pak. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau disampaikan? Oh ya, mungkin tambahan sih Pak. Silakan. Tambahan dari yang disampaikan Hera tadi, ibaratnya gitu ya. I don't expect too much to Sawalunto, but Sawalunto give me a lot gitu. Jadi kami nggak berharap banyak ke Sawalunto gitu, especially di sini di Selungkang. Tapi Selungkang memberi kami banyak hal gitu. Jadi kayak kita kebersamaannya, terus dari dari budayanya, kebersamaan budaya, terus juga dari dari adat istiadat dan lain sebagainya gitu ya. Itu membuat kita mendapatkan experience baru lah gitu. Dan dari orang-orang sini pun mereka welcome gitu terhadap anak-anak KKN. Jadi mungkin terima kasih untuk Terima kasih ya yang sebesar-besarnya Iya. kepada semua warga, kepada kepala desa yang sangat sudah membantu kami. sangat membantu kami dan sangat terbuka Terbuka. wawasannya beliau. Kami juga sering berdiskusi dengan Pak D, dan menurut kami Pak D merupakan dosen praktisi sih. Dosen praktisi. Iya. Kami lihat dosen gitu. praktek. Yang sangat yang sangat paham dengan Iya. anak-anak muda gitu. Dan ya beliau sangat update untuk kami. Oke, alhamdulillah. Baik, rasanya cukup ya. Ya, rasanya cukup. Pemirsa, terima kasih atas waktunya. Ini sesuatu yang positif.
dan rasanya kita perlu ulang atau bahkan mungkin ditingkatkan lagi tahun depan. Di-improve lagi. Kan tahun depan ada lagi yang KKN. Iya, Iya. Bisa dibicarakan dengan dosen pembimbingnya bagaimana tahun depan strateginya supaya pertama berlanjut Dan juga dan berkembang. meningkat kan gitu. Betul. Daripada sekedar hal baru lagi tapi nggak berdampak gitu ya. Betul. Mudah-mudahan ya. Iya. Baik, demikianlah pemirsa. Terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.